Kisah ini diawali dengan mimpi buruk yang dialami Kate Coleman tentang persalinan tragisnya. Ia melahirkan seorang bayi perempuan bernama Jessica dalam kondisi meninggal dunia. Tragedi ini meninggalkan luka batin yang mendalam bagi Kate, memicunya kembali pada kecanduan alkohol yang dulu sempat ia derita, dan hampir merusak pernikahannya dengan John Coleman. Setelah berjuang pulih dengan terapi, Kate dan John sepakat untuk mengadopsi anak sebagai bentuk penyembuhan. Mereka sudah memiliki 2 anak kandung, Daniel, remaja laki-laki yang agak pemberontak, dan Max, gadis kecil manis yang tunarungu. Saat mengunjungi panti asuhan Santa Mariana, John dan Kate terpesona oleh seorang gadis cilik berusia 9 tahun bernama Esther. Berbeda dengan anak-anak lain yang asik bermain, Esther duduk sendirian sambil melukis dengan sangat indah dan menyanyikan lagu The Glory of Love. Tutur katanya sangat dewasa, sopan, dan ia tampil unik dengan gaun bergaya Victoria, serta pita yang selalu melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Tanpa ragu, mereka mengadopsi Esther. Awalnya Esther tampak seperti anak yang sempurna. Max langsung menyukainya, tetapi Daniel merasa terganggu dengan kehadirannya. Kejanggalan pertama muncul saat Daniel secara tidak sengaja menembak seekor burung merpati dengan paintball. Alih-alih merasa kasihan, Esther mengambil batu besar dan dengan dingin menghantam kepala burung itu hingga mati, membuat Daniel ngeri. Di sekolah, Esther yang berpenampilan kuno menjadi sasaran perundungan oleh seorang gadis bernama Brenda. Esther tidak tinggal diam. Saat berada di taman bermain, ia sengaja mendorong Brenda dari atas perosotan tinggi hingga pergelangan kakinya patah, lalu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sikap manipulatif Esther semakin terlihat di rumah. Suatu hari, Kate memergoki Esther memainkan piano dengan teknik yang sangat profesional, padahal sebelumnya Esther mengaku tidak bisa main piano. Saat Kate mengkonfrontasinya, Esther dengan kasar membanting penutup piano hingga hampir menjepit tangan Kate, lalu memanipulasi situasi seolah-olah Kate yang memarahinya tanpa alasan di depan John. Mendengar insiden di sekolah, Suster Abigail dari panti asuhan datang ke rumah keluarga Coleman. Ia memperingatkan Kate dan John bahwa ada rekam jejak kelam di masa lalu Esther. Di keluarga asuh sebelumnya, selalu ada insiden kekerasan atau kecelakaan fatal di sekitarnya. Mengetahui Suster Abigail bisa menggagalkan rencananya, Esther bertindak bengis. Saat Suster Abigail pulang, Esther mencegatnya di jalan sepi. Ia memanipulasi Max untuk membantunya, lalu secara brutal memukul kepala Suster Abigail berkali-kali menggunakan martil hingga tewas. Esther mengancam Max yang menangis ketakutan agar tutup mulut. Ia lalu menyembunyikan martil berlumuran darah itu di rumah pohon milik Daniel. Esther kini mulai menyerang Kate secara psikologis. Ia memotong habis bunga mawar putih di altar peringatan mendiang bayi Jessica. Saat Kate yang meledak dalam amarah mencengkeram lengan Esther, Esther memanfaatkannya. Malam harinya, Esther turun ke ruang bawah tanah, memasukkan lengannya sendiri ke dalam alat penjepit dan mematahkannya dengan sengaja. Ia menangis histeris, membuat John percaya bahwa Kate telah menyiksa Esther karena pengaruh alkohol. Pernikahan mereka pun berada di ujung tanduk. Merasa ada yang sangat salah, Kate menyelidiki sebuah Alkitab milik Esther dan menemukan cep dari Sarne Institute, sebuah rumah sakit jiwa di Estonia, bukan panti asuhan. Kate mulai menghubungi pihak institusi tersebut. Di saat bersamaan, Daniel yang curiga akhirnya tahu bahwa martil bukti pembunuhan disembunyikan di rumah pohonnya. Saat ia memanjat naik pada malam hari, Esther sudah menjebaknya. Esther mengunci pintu rumah pohon dan membakarnya hidup-hidup. Daniel berhasil melompat selamat, tetapi terluka sangat parah dan koma. Di rumah sakit, Esther menyelinap ke ruang ICU dan mencoba membunuh Daniel dengan membekapnya menggunakan bantal hingga monitor jantung berbunyi datar. Untungnya, dokter berhasil menyelamatkannya. Kate yang menyadari itu ulah Esther kehilangan kendali dan menampatar Esther dengan keras di depan staf rumah sakit. John dan para dokter mengira Kate mengalami gangguan jiwa, sehingga Kate dibius dan ditahan di rumah sakit. Di rumah, Esther merasa menang karena akhirnya bisa berduaan dengan John. Ia mengenakan gaun seksi, memakai lipstik, dan mencoba merayu John di ruang tengah. John yang syok berat menolaknya mentah-mentah sambil berkata, "Kau hanya anak kecil." Penolakan ini memicu kemarahan psikopat Esther. Disinilah rahasia terbesarnya terungkap.
Esther masuk ke kamar mandi, melepas gigi palsunya yang ternyata menyembunyikan gigi orang dewasa yang rusak, menghapus riasan wajahnya, dan melepas pita di leher serta tangannya yang ternyata menutupi bekas luka tebal akibat jaket pengekang. Sementara itu, di rumah sakit, Kate menerima telepon dari dokter, Farava dari Saran Institute. Fakta mengerikan pun terkuak. Esther bukanlah anak berusia 9 tahun. Nama aslinya adalah Lina Klammer, seorang wanita berusia 33 tahun. Ia mengidap hipopituitarism, kelainan hormon langka yang membuat pertumbuhan fisiknya kerdil secara proporsional. Lina adalah psikopat dan pembunuh berantai. Modusnya selalu sama. Ia menyamar menjadi anak angkat, merayu ayah angkatnya, dan jika ditolak, ia akan membantai seluruh keluarga tersebut. Kate kabur dari rumah sakit, menghubungi polisi, dan bergegas pulang. Namun ia terlambat. Lampu rumah sudah mati dan ia menemukan John tewas ditikam berkali-kali oleh Lina. Kate kini harus menyelamatkan Max yang bersembunyi. Terjadilah aksi kucing-kucingan yang menegangkan karena Lina kini memegang pistol milik John. Kate berhasil menemukan Max di atap kaca, tetapi Lina menembaki mereka hingga mereka terperosok jatuh. Kate dan Max melarikan diri keluar rumah menuju danau yang permukaannya membeku oleh salju. Lina mengejar mereka dan perkelahian brutal terjadi di atas es. Lapisan es itu retak dan Kate serta Lina tercebur ke dalam air sedingin es. Kate berhasil meraih pinggiran es dan naik, tetapi Lina memegang kakinya. Dengan wajah berdarah dan riasan yang hancur, Lina kembali menggunakan suara anak kecilnya untuk memanipulasi Kate demi bertahan hidup. "Jangan biarkan aku mati, Bu." Kate memandangnya dengan penuh amarah dan muak, lalu berteriak, "Aku bukan ibumu." Kate menendang wajah Lina sekuat tenaga. Tendangan itu mematahkan leher Lina, menghempaskannya ke dasar danau yang beku, menenggelamkannya untuk selamanya. Film ditutup dengan Kate yang tertatih-tatih menyelamatkan Max dan menggendongnya menjauh saat sirine polisi mulai terdengar mendekat. Wah, gila sih plot twist film yang satu ini. Siapa sangka anak kecil lucu berumur 9 tahun ternyata adalah tante-tante psikopat berumur 33 tahun. Untung saja Kate cepat sadar dan berhasil menyelamatkan keluarganya dari kehancuran total. Gimana tanggapan kalian soal film Orphan ini? Kalau kalian yang ada di posisi Kate atau John, kira-kira apa yang bakal kalian lakuin waktu sadar kalau anak angkat kalian ternyata pembunuh berantai? Yuk kita diskusi santai di kolom komentar. Buat yang suka sama video ini, bantu tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di film mind-blowing selanjutnya.